Kajian kitab Tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat Yunus ayat ke-17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Faman adlamu, ya, faman barang siapa, adlamu yang lebih zalim, gitu ya. Siapa di antara kalian atau di antara kita yang lebih zalim, mimman dari orang iftaro yang telah melakukan ala wahi atas Allah kadiban kebohongan, gitu. Jadi artinya orang yang paling zalim, ya, sedolim-dolimnya orang, yaitu orang yang telah melakukan kebohongan atas nama Allah. Ini kan namanya orang benar-benar dolim, ya. Au kadzdzaba, atau dia menganggap bohong, bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, gitu. Jadi maksudnya ada orang, ya, diberikan anugerah hidup, ya, diberikan anugerah hidup, ya, matanya normal, telinganya normal, semua normal, ya. Tapi dia tidak pernah bisa ingat kepada siapa yang memberikan kenikmatan yang dirasakan, gitu. Mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, ini kan sebuah kenikmatan. Tapi tidak pernah berpikir, ya, mengambil iktibar soal apa yang dilihat, apa yang dipandang ini. Kemudian dia berkeyakinan bahwa kehidupan dunia ini, ya, semua proses secara alami, gitu. Menganggap tidak ada keterlibatan Tuhan, gitu. Nah, ini yang disebut orang yang paling dolim, gitu ya. Jadi sudah dikasih hidup oleh Allah, ya, kemudian dia ingkar kepada Allah. Nah, ini orang yang dolim. Nah, level dolim ada yang paling dolim, ada yang biasa, dolim biasa, ya. Yaitu, ya, sama halnya kita, ya, kita yang sudah belajar ilmu tasawuf, ya, kemudian secara nyata merasakan kenikmatan Allah yang luar biasa diberikan kepada kita lahir dan batin. Tapi kok sering lupa, ya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sering lupa, ya, ini juga termasuk kategori dolim, karena kita tidak mampu memandang, ya, kepada Allah yang memberikan kenikmatan lahir dan batin kepada kita. Yang paling dolim lagi adalah tadi orang yang kufur, gitu. Sudah dikasih nikmat semuanya, tapi nggak ngakui
Allah sebagai pengaturnya. Ini yang paling dolim ini. Atau auqadzaba bi ayati, sudah diturunkan Al-Quran ya, kalau dia hidup pada zaman Nabi Muhammad ya berarti dia sudah diturunkan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan soal penciptaan alam semesta seisinya. Tapi dia auqadzaba bi ayati, menganggap bohong. Itu bohong itu Al-Quran. Lah orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling dolim gitu. Kenapa paling dolim? Yaitu tadi dikasih kehidupan oleh Allah ya dengan segala sarana dan fasilitasnya, tapi lupa sama yang memberi. Ini namanya orang yang paling dolim. Innahu, sesungguhnya orang tersebut ya, innahu, sesungguhnya Allah ya, ai innahu subhanahu, innahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yuflihu ya, tidak akan berhasil siapa al-mujrimun, orang yang berbuat dosa. Al-muftiruna, yaitu orang yang mengada-ngada, alaihi, atau orang yang membuat kebohongan ya, bil abatili, dengan segala kebatilan. Al-mukadzibuna, yaitu orang-orang yang menganggap bohong kalamahu, kalamnya Allah, al-munazzal, yang diturunkan min indi, dari sisi Allah, ala rusulihi, atas para rasulnya gitu. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran ya, ingkar kepada Allah, ini orang-orang yang seperti ini ya termasuk orang yang paling dolim, dan dia tidak akan pernah meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Wa kaifa yuflihuna wa yafuzuna bil falah. Nah, kemudian ditanya, kalau mereka tidak sukses, tidak berhasil, yaitu orang-orang yang melakukan kebohongan terhadap Allah, terus bagaimana kita ini supaya yuflihun, supaya sukses, wa yafuzun, dan supaya menang bil falah, yaitu wahum min syiddati dhulalihim gitu. Maksudnya kalau kita ingin berhasil dan sukses ya mafhum mukhalafah dari ayat ini, yaitu dengan cara jangan melakukan kebohongan. Berarti kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah, seperti fasilitas kesehatan ya, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar. Ini kan fasilitas anugerah yang luar biasa ya. Napas masih normal ya, makan apapun masih enak. Ini fasilitas dari Allah. Yang penting ingat kepada Allah. Nah, ini yang akan termasuk yuflihuna wa yafuzu. Sehingga ketika makan ingat kepada Allah. Nah, ini yang disebut mafhum mukhalafah dari ayat ini, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam diri maupun di luar diri kita. Wa ya'buduna min dunillah, wa ya'buduna, dan mereka beribadah min dunillah, dari selain Allah. Itu termasuk ya orang yang siddatid dhulalihim, orang yang paling kebangetan sesatnya, yaitu sudah dikasih tahu para nabi, para kiai bahwa Allah itu pengatur alam semesta, yang layak disembah itu hanya Allah gitu. Tapi mereka masih menyembah selain Allah. Ini orang yang min syiddati dhulalihim, orang yang kesesatannya itu kebangetan gitu. Jadi kalau yang pertama tadi ya, dia diberikan kenikmatan lupa sama Allah, bahkan tidak mengakui Allah. Yang kedua ini lebih parah
ya, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah. Itu. Ma la yadurruhum, ma sesuatu la yadurruhum yang tidak dapat membahayakan kepada mereka. Jadi ya'buduna min dunillah, dia menyembah selain Allah. Ma la yadurruhum, dan yang dia sembah itu tidak memberikan mandorot apapun. Seperti kayak dulu zaman kafir Quraisy menyembah berhala, ya berhalanya itu kalau nggak disembah juga nggak marah gitu ya, kalau ditempeleng juga dia nggak marah gitu, karena ya dia benda mati, tapi kok anehnya disembah gitu loh. Wala yang fauhum, dan juga tidak memberikan manfaat, disembah juga nggak ada manfaatnya, ya justru bermanfaat kalau yang disembah itu kayu, dibuat bahan bakar, manfaat buat masak itu kan. Jadi jangan sampai ya'buduna min dunillah, dia beribadah menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, ya'buduna min dunillah ini bisa digali kedalaman maknanya. Kalau untuk orang yang umum, ya maksud ya'buduna min dunillah yaitu orang-orang yang masih menyembah berhala. Ya. Tapi ayat ini terbuka bahwa di zaman sekarang ini juga banyak orang ya'buduna min dunillah. Orang yang menyembah selain Allah itu banyak. Menyembah jabatannya, menyembah hartanya, menyembah kedudukannya, menyembah egonya. Ini kan termasuk ya'buduna min dunillah. Ini artinya apa? Banyak. Kalau yang pertama tadi syiriknya itu syirik jali, karena dia menyembah Tuhan secara fisik, ya, benda mati dijadikan Tuhan, ini namanya syirik jali. Tapi orang zaman modern sekarang ini, dia sudah tidak menyembah berhala lagi. Yang dia sembah tadi kedudukannya. Karena apa? Ya, mahabbah terhadap dunia tinggi, pangkatnya, egonya. Nah, ini yang disebut syirik khafi. Ya. Dia menyembah min dunillah. Ya, ketika sholat, ya lesanya takbir, Allahu Akbar. Tapi pikirannya yang diingat urusan dunia semua. Nah, ini termasuk kategori ya'buduna min dunillah, tapi dalam penafsiran sufistik, yaitu terkait dengan syirik khafi. Kalau makna dohir, ya ayat tadi ya'buduna min dunillah, kalau konteksnya zaman kafir Quraisy itu ya penyembah berhala. Tapi zaman sekarang kan berhala tidak ada. Sementara Al-Quran ini ya, universal, berlaku sepanjang masa. Maka makna ya'buduna min dunillah bagi orang-orang yang sudah Islam itu bisa melihat ke dalam diri, apakah sudah benar kita ibadah itu menyembah Allah atau masih menyembah selain Allah, atau sholat kita ini hanya sekedar menghilangkan atau melaksanakan tanggung jawab, tidak disertai dengan mengingat Allah. Jadi ya'buduna min dunillah ini ternyata maknanya ya lebih mendalam. Kalau yang pertama kita mungkin tidak tersinggung ya, karena kita tidak menyembah berhala. Tapi ketika ya'buduna min dunillah ya dipahami syirik khafi, ya masih menuhankan selain Allah berupa harta, jabatan, kedudukan gitu. Ini banyak yang masuk ke sini. Karena ini termasuk syirik khafi. Lah, kalau kita masih ada syirik khafi, syirik jali tidak, karena kita tidak menyembah berhala lagi, tapi syirik khafi inilah yang harus dibersihkan dari dalam hati dan pikiran kita.
Sehingga ketika beribadah itu benar-benar anta budawah ka'annaka taro. Beribadahlah menyembah Allah seolah-olah kamu menyaksikannya. Wa illam takun taro, jika kamu tidak menyaksikan, fa innahu yarok, yakinilah Allah menyaksikanmu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya, mereka berkata, min kamali ghaflatihim, dari kesempurnaan ghaflahnya mereka, wa dhulalihim, dan kesesatan mereka, haulai, ya, mereka semua itu, ya, maksudnya tuhan-tuhan yang disembah tadi, yang bermakna syirik jali, ya, yaitu berhala-berhala yang dia sembah, sufa'auna, itu akan memberikan pertolongan kepada kamu indallah. Yang kuduna min ba'sillah, dia akan menyelamatkan kami dari bahaya Allah. Ya, ini ya orang yang pandangannya bahwa mereka menyembah berhala itu meyakini bahwa haula'i sufa'una indallah. Padahal sesungguhnya ya berhala itu ya la malayadurruhum malayangfa'uhum. Itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, atunabbiuna, apakah kamu ya mendapatkan kabar Allah pada Allah bima dengan sesuatu la ya'lamu yang tidak mengetahui bisamawati di langit wala fil ardi dan tidak di bumi. Jadi maksudnya, apakah kalian nggak tahu, apa nggak pernah mendapatkan info bahwa Allah itu ya yang mengetahui segala yang ada di alam semesta, baik yang sifatnya tersembunyi maupun yang sifatnya nyata. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari segala yang mereka sekutukan. Jadi Allah itu posisinya tetap maha suci. Ya, ini yang disebut tanzih. Tanzih itu maha suci Allah yang disifati dengan sifat salbiyah. Allah yang punya sifat qidam, dahulu kala. Allah yang punya sifat baqo, kekal. Allah yang punya sifat mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluknya. Allah yang punya sifat qiyamu binafsi, berdiri dengan zatnya. Allah yang punya sifat wahdaniyah. Ini namanya tanzih. Ya, menjaga kemahasucian Allah. Jangan sampai dipahami secara tasbih, dicampur aduk. Setelah dia memahami, oh iya, hakikat alam semesta ini kan dari Allah. Oh, berarti ini pemahaman yang salah, mencampur aduk. Gitu. Ini nggak bisa menjaga tanzih Allah. Nah, pemahaman yang mencampur aduk ya antara hamba dan Tuhan tadi, ini yang batilah, yang batil, jangan diikuti. Ya, Allah maha suci dari apa? Minal ausan, dari yaitu berhala-berhala. Wat tamasil, ya, dan perumpamaan-perumpamaan. Nah, lebih mendalam lagi, ya, yaitu terbebas dari segala syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syirik yang tersembunyi. Apa syirik yang tersembunyi? Yaitu riya. Itu. Jadi kalau kita ibadah, sholat ke masjid, terus ada riya, ini sesungguhnya kita masih syirik. Tapi syiriknya syirik khafi. Gitu. Nah, ternyata
menghilangkan riya ini nggak mudah gitu. Menghilangkan riya ketemu riya, menghilangkan riya muncul riya baru gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti tekniknya gitu. Maka makna subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ya, ini bisa dimaknai secara lebih mendalam, yaitu tidak sebatas kita berkaitan dengan syirik jali ya. Kalau syirik jali mungkin kita tidak melakukan itu, tapi syirik khafi seperti riya, ujub, takabur mungkin kita masih sering melakukan. Maka dengan demikian teruslah berproses ya, membersihkan hati pikiran kita dari segala syirik ya, baik syirik khafi maupun jali. Lah, konkretnya apa sih syirik khafi? Riya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dijelaskan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ala ummati asyirkul asgor wakila masyirkul asgor ar-riya. Jadi syirik khafi atau syirik asgor yaitu riya ya. Mudah-mudahan dengan memahami penjelasan ayat ini kita ngerti, oh iya, riya itu ternyata masih termasuk syirik asgor atau syirik khafi.